Kami bersyukur pada pagi hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, maka kami boleh datang ke tempat ini. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Sukacita surgawi melimpah-limpah dalam hidup kami. Biarlah kami memuji dan memuja Tuhan dengan segenap kekuatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Oleh sebab itu setiap jemaat yang sudah hadir, Tuhan urapi mereka semua. Setiap pelayan Tuhan yang berbahagia, Tuhan urapi kami semuanya, supaya pelayanan ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan, Tuhan cepat langkah mereka, supaya mereka secepatnya sampai ke tempat ini dan masuk di dalam ibadah yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh hati kami, ruangan di dalam tangan Tuhan. Jika ada roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luas. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Silakan kita. Selamat hari Minggu, saudara. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita semuanya boleh ada sampai saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu saudara semuanya untuk menaikkan satu lagu pujian Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saya mau ngajak Bapak Ibu saudara semuanya untuk balik ini. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan. Yesus.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih penyertaan Yesus. Haleluya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya Allah Bapa kita yang hebat sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Kalau siap, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan tangan lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita akan angkat pujian hati kepercayaan. Haleluya Yesus. Dengan kekuatan yang masuk, dia akan membagikan keselamatan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masuk, dan ulun baru dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, kalau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan pemasukku saudara. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masukku, aku membantu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, telah menang kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, kalau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita,
yang kita udah sisihkan selama 1 minggu ini lewat jeripayah kita. Dan janganlah kamu khawatir kalau burung di udara dipelihara, kita yakin dan percaya kita juga pasti dipelihara. Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara semuanya, ini tiba saatnya kita menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran untuk menerima firman dari Tuhan, karena tak terukur kasih Tuhan Yesus di hidup kita, dan Dia rela mati buat kita untuk dosa kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan angkat pujian penyembahan, layaklah Kau Tuhan, karena tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan kita. Amin. Kasih
pujian sekali lagi. Untuk kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu Yesus, Kau kami nantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Muliakan Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layanlah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layanlah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layanlah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi Bapak Ibu, layanlah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layanlah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Haleluya, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Doa dan firman, silakan hambanya. Tuhan layak kami sembah.
Tuhan layak kami tinggikan dan kami agungkan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami datang menghadap Tuhan. Mohon jamaah Tuhan, mohon kebaikan dan kemurahan Tuhan. Betapa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami buka hati kami lebar-lebar dan seluas-luasnya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali pada pagi hari ini untuk kita boleh beribadah di tempat ini. Ya. Dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kita tidak pintar-pintar untuk mengatur irama kehidupan kita, maka kita akan terjebak pada rutinitas. Rutinitas itu artinya dari hari lepas ke hari, dari waktu lepas ke waktu, yang bergulir dalam kehidupan kita, ya seperti itu saja. Dan ini sangat berbahaya buat kehidupan kita. Kalau kita terjebak dalam kerutinitasan dalam hidup, maka yang pertama yang bisa kita rasakan adalah bosan hidup ini. Bagaimana tidak bosan? Pagi bangun, habis bangun melakukan ini, habis melakukan ini, melakukan itu, habis melakukan itu dan melakukan ini lagi sampai sore. Kemudian habis sore, kemudian makan, tidur lagi, dan pagi gitu lagi istirahat. Seperti itu terus menerus. Itulah sebabnya tadi yang saya katakan, ketika kita tidak pintar-pintar mengatur irama kehidupan kita, maka kita akan terjebak dalam kerutinitasan, dan itu akan membuat kebosanan dalam hidup. Kalau kita sudah merasa bosan, maka kita akan merasa melakukan segala sesuatu itu ya sekedarnya saja, asal bisa lewat hari ini, asal bisa lewat siang ini, asal bisa lewat minggu ini, ya begitu saja. Oleh sebab itu diperlukan satu keinginan, diperlukan satu kemauan untuk memecahkan setiap kerutinitasan itu. Diperlukan kemampuan untuk memecahkan setiap hal yang membuat kita bisa bosan. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya akan bicara mengenai terobosan dalam hidup. Ya. Terobosan dalam hidup. Mari kita buka beberapa ayat sebagai ayat bacaan. Matius pasal 9. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dua ayat ini saja dulu. Ya. Kita menemukan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Jelas ini bukan satu masalah yang ringan, karena 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara. Ya, kita sakit seminggu saja badan kita sudah habis, saudara. Ya, sudah habis badan kita. Ini sakitnya 12 tahun, ya, 12 tahun dan sakitnya nggak main-main, sakit pendarahan, keluar darah terus. Saya percaya sudah banyak uang yang sudah dia keluarkan. Tetapi belum sembuh juga. Ada banyak orang yang sudah direpotkan, orang-orang dekat dia, dan juga belum sembuh. Semua usaha sudah dia lakukan. Mungkin hartanya juga habis. 12 tahun sakit. Kalau dia punya suami, mungkin suaminya sudah mulai tidak mengasihi dia lagi. Dan segala kesibukannya menjadi terhambat karena orang ini, ada satu keluarga yang salah satunya sakit pendarahan 12 tahun. Itulah situasi
yang sungguh rumit dalam hidup itu, saudara. Ada tembok yang tebal yang sulit ditembus. Ada situasi yang sulit dipecahkan buat ibu ini, saudara. Semua tenaga sudah dikeluarkan, semua dana sudah juga keluar, tapi belum ada perubahan kondisi dari ibu ini. Capek, 12 tahun sakit itu capek. Dan ada orang yang nggak tahan karena sakit bisa bunuh diri, karena nggak sembuh-sembuh. Saya nggak tahu pikiran si ibu ini bagaimana selama dia 12 tahun sakit. Orang mungkin banyak yang ngomongin dia. Dan banyak kan kalau ada orang yang sakit sekian lama, omongan orang itu biasanya negatif. Pasti ada dosa. Pasti ada kesalahan. Makanya titik. Ibu ini sering mendengar cemoohan, ibu ini sering mendengar kata-kata negatif karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dari hari lepas ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti sampai 12 tahun, tidak ada perubahan. Sampai akhirnya ibu ini mengambil satu tindakan yang sangat radikal. Kalau hidup hanya seperti ini terus, dia akan mati dalam kondisi sakit. Kita juga nggak mau kan? Ketika kita dipanggil Tuhan dalam kondisi sakit, apalagi sakit sekian lama, sudah habis duit, panggil pendeta ini, panggil pendeta itu, nggak sembuh-sembuh juga. Siapa yang mau, saudaraku? Ya, saya juga nggak mau. Saya maunya kalau Tuhan panggil dalam keadaan sehat, ya, nggak nyusahin keluarga saya, ya, semuanya sudah disiapin. Tuhan panggil, maka saya akan berkata, aku siap Tuhan. Tapi kalau dalam kondisi sakit seperti ini, sudah lelah tenaganya, sudah capek rohaninya. Kalau dia dipanggil Tuhan dalam kondisi seperti ini, ibu ini, saudaraku, waduh, memprihatinkan. Dan saya berdoa tidak ada di antara kita yang dipanggil Tuhan dalam kondisi seperti ini. Sampai pada satu akhirnya ibu ini mengambil satu keputusan, nggak boleh hidup seperti ini terus. Memang jalannya buntu, dia tidak melihat jalan. Memang jalannya sangat sukar dan dia belum melihat jalan keluar. Tapi yang pertama yang akan dia lakukan untuk memperoleh terobosan dalam hidupnya adalah dia harus mengubah pikirannya. Pikirannya harus dirubah. Dari yang berkata nggak mungkin sembuh, dibalik masih ada kesempatan untuk sembuh. Dari yang berkata tidak mungkin berubah menjadi ada kemungkinan. Dari yang sudah lelah, lemah, dan putus asa berubah menjadi masih ada harapan. Pikiran itu harus dirubah. Pikiran itu harus dipelihara. Sebab kalau kita nggak memelihara pikiran kita itu dipengaruhi situasi dan kondisi sekitar. Kalau ada orang ngomong, ada perampok, pasti kalau sudah mendengar pikiran sudah pasti akan merasa takut. Apalagi malam-malam. Situasi kondisi sekitar itu akan mempengaruhi pikiran kita untuk kita berkata sesuai dengan kondisi di sekitar kita. Coba, berapa banyak orang hari-hari ini merasa putus asa karena keadaan sekitar belum berubah. Saya mau bicara, satu-satunya daerah Jawa Barat yang zona merah itu Bogor. Kalau kita mendengar kata ini, kita bisa khawatir. Satu-satunya Jawa Barat yang zona merah itu kota Bogor. Bekasi sudah mulai berubah, Depok sudah mulai berubah, Bogor yang belum. Kalau kita mendengar situasi seperti ini, kalau kita melihat situasi seperti ini,
Bukankah pikiran kita juga bisa ke bawah? Wah, berat ini. Lalu kita merasa takut. Mau di rumah jenuh, mau keluar takut. Kita mulai was-was setiap saat. Ya bukan? Pikiran kita ini perlu dipelihara. Sebab pikiran itu bisa dipengaruhi dengan situasi dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu saya ajak saudara membuka beberapa ayat untuk supaya pikiran kita ini bisa diubahkan. Filipi pasal 4 ayat 8. Moga-moga ini nggak salah lagi. Filipi pasal 4 ayat 8. Tolong istri saya baca. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikiran kita perlu dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, itu yang saudara pikirkan. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, itu yang saudara dan saya pikirkan. Kalau saudara menerima terobosan yang baru dalam hidup saudara, yang pertama harus saudara ubah untuk menembus kebuntuan, untuk menghancurkan segala tembok yang tebal. Pikiran ini harus diubahkan. Harus diubahkan. Kalau seringkali kita memikirkan perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang membuat kita was-was, khawatir, cemas, mulai dirubah. Pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang mulia. Terobosan hidup dimulai dari pikiran yang diubah. Jangan takut tentang masa tua saudara. Saudara pikir orang-orang tua nggak bisa jadi berkat? Jadi berkat. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu pun kau bisa berbuah lebat. Jangan takut dengan kondisi sekarang, saudara. Memang berat. Tapi pikiran berkata, janji Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, mempengaruhi pikiran kita. Pikirkanlah yang benar. Tidak pernah Tuhan tidak memelihara umat yang berharap kepadanya. Dalam segala peristiwa dari zaman ke zaman, segala kesulitan hidup itu pasti ada. Tetapi sejarah juga membuktikan bahwa Tuhan tetap campur tangan dalam sejarah kehidupan yang berjalan. Termasuk hari-hari ini. Dunia berkata bangkrut, dunia berkata berat, dunia berkata susah. Tapi Tuhan bisa berkata, masih ada jalan. Amin, saudara? Masih ada jalan. Saya ini di sini masih dikategorikan orang miskin, saudara. Betul. Saya masih terima BLT, saudara. Bantuan tunai langsung dari pertama. Dari pusat, dari Bogor, sekarang dari Kementerian Sosial. Saya dapat. Masih ada jalan, Tuhan. Amin. Berkat dari Tuhan, Pak. Berkat dari Tuhan. Nggak apa-apa, ngantri juga nggak apa-apa. Sambil ngobrol. Kan lumayan, saudaraku. Berkat Tuhan itu sekalipun kecil harus diambil. Diterima. Terima, ambil. Berkat itu sudah disediakan. Tinggal kita mau bergerak ngambil atau enggak. Kalau saya hanya berdasarkan gengsi, saya nggak mau ngambil. Orang-orang tahu di daerah sini saya siapa.
Tapi saya harus ngantri panjang, saudara. Coba, gak apa-apa, saya bilang puji Tuhan masih dapat beras sekarung, saudaraku ya. Iya, saudaraku, berkat itu sudah disiapkan Tuhan, tinggal kita mau bergerak ngambil atau tidak. Termasuk dalam hidup saudara, berkat itu sudah Tuhan siapkan buat saudara dari hari ke hari. Tinggal saudara mau melangkah, bergerak, ambil. Gak apa-apa di sini sedikit, gak apa-apa di situ sedikit, gak apa-apa di situ sedikit, gak apa-apa. Kumpulin saudara. Itu terobosan. Kalau pikiran lama berkata, alas sedikit ini gak cukup. Pikiran lama berkata seperti itu. Tapi Tuhan bisa buat berkat itu dari berbagai macam tempat. Di sini ada sedikit, di situ ada sedikit, di situ ada sedikit, di situ ada sedikit. Kumpulin. Kalau saudara ada nunggu berkat yang besar yang datang, boleh saja saudara. Tapi waktunya kita nggak tahu. Sementara yang kecil-kecil mungkin kita lewatkan. Kalau saudara lewatkan berkat yang kecil itu, diambil orang, nggak salah. Nggak salah. Orang yang ambil nggak salah kalau saudara nggak mau. Padahal Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Nggak apa-apa saudara. Saya antri BRT nggak apa-apa. Malu itu saya taruh di sini. Ya kan? Bukankah itu berkat Tuhan? Rubah pikiran. Dalam situasi sesulit apapun, Tuhan masih punya cara untuk memelihara saudara dan saya. Pikiran ini mulai ditata kembali. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang baik. Dan ketika ibu yang 12 tahun sakit pendarahan ini mulai menata pikirannya, dia berpikir, aku diam terus seperti ini juga akan mati. Lebih baik aku bergerak. Dia mendengar ada Yesus mau datang. Sekalipun banyak orang yang mengelilinginya, pikirannya mulai bergerak. Duduk diam atau mendekati Yesus. Aku akan mendekati Yesus. Seperti itu. Kalau perempuan ini berdiam diri saja, dia mati dalam keadaan sakit pendarahan. Gak ada yang nolong, gak ada yang peduli. Mungkin sudah terlalu capek orang lain bisa untuk nolong dia 12 tahun loh. Kan hidup itu kan harus terus berjalan, bukan hanya melakukan satu hal yang lain ditinggalkan, enggak. Semua harus jalan. Dan ibu ini mulai menata pikirannya. Baik, aku akan bergerak, aku akan berangkat, aku akan mendekati Yesus. Itu pikiran dia. Jadi kalau saudara ingin mengalami terobosan hidup, memecahkan segala kebuntuan, ubah pikiran itu. Dari yang negatif menjadi positif, dari yang tertutup menjadi masih ada harapan. Kalau saudara hari-hari ini sudah berkata sudah tertutup semua, sudah enggak ada harapan lagi, mari ambil keputusan, rubah pikiran. Lalu yang kedua, selain punya pikiran yang diubahkan, sekarang perkataannya diubah. Kalau tadi pikirannya mulai berubah, sekarang perkataannya harus mulai berubah. Sulit, susah, nggak bisa, berat, malu,
itu hanya menjadi penghalang kemajuan saudara dan saya. Sekalipun memang realitanya tidak mudah, tapi mana ada hidup yang nggak ada risikonya, saudara? Selalu ada. Hidup itu selalu punya risiko. Saudara mengambil keputusan ini ada risikonya, saudara mengambil keputusan ini ada juga risikonya. Kalau saudara berkata sulit, susah, nggak bisa, berat, maka gaungnya ya itu juga. Ya. Kalau saudara bilang susah, maka efek suara yang saudara dengar juga susah. Gak mungkin susah lalu gaungnya baik, gak mungkin. Kalau susah, ya susah gaungnya. Kalau saudara berkata susah, susah benar hidup saudara. Kalau saudara berkata bebanku berat, ya berat benar beban yang saudara pikul. Makanya perkataan ini harus diubah, saudara. Dan ibu ini mulai merubah bukan saja pikirannya tapi tindakannya. Ayat 20 ayat tadi berkata asalku jamah saja jubahnya. Ya. Asalku jamah saja jubahnya. Ini kan perkataan iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. 12 tahun dia gak sembuh-sembuh. Karena pikirannya belum berubah yang pertama. Karena perkataannya juga belum diubah yang kedua. Perkataannya hanya, waduh berat penyakit itu gak sembuh-sembuh deh. Ya sudahlah menyerah. Mau sembuh syukur, nggak sembuh syukur. Tapi kali ini diubahkan perkataannya. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu perkataan iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Perkataan kita harus diubah. Ketika Daud menghadapi Goliat, Saul lari, kakak-kakaknya lari. Apa yang dikatakan Daud kepada Goliat? Kau datang membawa pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Hebat bukan? Ini perkataan iman. Kau datang membawa pedang, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Luar biasa. Dan Daud menang melawan Goliat. Coba kalau Daud berkata, gak serius ya ini ya. Gak serius ya ini ya. Loh, perang kok gak serius. Saul saja sudah lari gak berani. Kakak Daud juga udah ngumpet gak tahu kemana. Dan tiap hari selama 40 hari Goliat itu mencaci maki bangsa Israel, mengejek nama Tuhannya Israel, menantang orang Israel. Siapa yang berani? 40 hari nggak ada yang berani. Dan tinggal Daud yang masih muda, dia berkata, kau datang membawa pedang, aku datang membawa nama Tuhan. Nama Tuhan itu jaminan dalam hidup kita. Memang kita nggak tahu pola kerjanya Tuhan bagaimana, kita nggak tahu, nggak bisa ditebak. Dan sulit dicerna dengan pikiran kita. Kadang nggak semua yang kita minta Tuhan beri. Ya kan, nggak semua permintaan saudara Tuhan jawab, nggak semua. Tapi jangan-jangan karena Tuhan nggak jawab, itulah jawaban yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi kalau Tuhan nggak jawab, itu jawabannya Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan-jangan itu. Jadi saudara jangan ngotot
Maksa Tuhan harus kabulkan kemauan saya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Pada suatu saat ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, Tuhan bersuara, stop Abraham. Tuhan turun. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api, Tuhan ada di dalamnya sehingga mereka bertiga tidak hangus, tidak terbakar. Tetapi bagaimana dengan anaknya Yefta? Ketika Yefta berani mengambil keputusan mau maju berperang. Dan kalau Tuhan menyertai aku, siapapun yang keluar dari rumahku akan aku berikan kepada Tuhan. Aku persembahkan sebagai korban bakaran. Itu nasarnya Yefta. Kalau Tuhan berpihak kepadaku, maka peperanganku akan menang. Dan siapapun yang keluar dari rumahku akan aku berikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, dan ketika Tuhan menuntun, memimpin, memberkati Yefta dengan kemenangan, ternyata yang keluar dari rumah pertama kali adalah anaknya Yefta sendiri. Yang harus diberikan Tuhan, dikorbankan Tuhan. Anak perempuan satu-satunya, mau yang keluar sapi kek, yang keluar kambing kek, yang keluar ayam kek. Ini anak satu-satunya perempuan, anaknya Yefta keluar dari rumah, nari-nari, senang mungkin melihat bapaknya pulang, menang perang. Tapi dia nggak tahu bapaknya bilang yang keluar dari rumah pertama kali ketika aku pulang, aku akan berikan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menolong Yefta untuk menghambat anaknya keluar dari rumahnya, bukan? Jadi tidak semua yang kita minta itu Tuhan beri. Tapi bagi orang yang mau hidupnya mengalami terobosan-terobosan yang terus bergulir, apapun jawaban Tuhan, dia akan berkata, Tuhan tetap baik buat saya. Kan pikirannya sudah diubah. Tuhan tetap baik buat saya. Pikiran diubah, perkataannya juga harus dirubah. Oke. Yang ketiga, tindakan iman. Ya, miliki tindakan iman. Pikiran diubahkan, perkataan diubahkan, tindakan juga harus diubah. Iman tanpa perbuatan itu mati. Coba baca Yakobus. Ada satu ayat yang lain. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau orang tidak bertindak dengan iman, orang yang beriman itu apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan harus disertai dengan tindakan. Kalau saudara berkata aku punya iman, maka pikiran, perkataan, dan tindakan harus jalan bareng. Gak mungkin orang berkata aku punya iman tapi dia berdiam diri. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ibu-ibu yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini, pikirannya diubah. Aku gak boleh berdiam diri seperti ini. Ada Yesus. Dokter sudah angkat tangan, ada Yesus. Aku akan mendekati dia apapun risikonya. Itu dalam pikiran dia. Dan dia ucapkan.
asal hujannya saja jubahnya, aku pasti sembuh. Apakah cukup dengan ucapan? Enggak. Dia benar-benar datang mendekat kepada Yesus. Dia bertindak dengan iman. Dan risikonya ada, saudaraku. Kalau orang yang sakit pendarahan, itu bagi orang Israel, itu najis. Gitu. Gak boleh kena orang yang sehat. Orang yang sakit pendarahan tempatnya harus tersingkir, harus jauh-jauh. Gak boleh dekat-dekat orang yang sehat. Lah ini ada Yesus bersama dengan rombongannya. Begitu padat dan kuat banyak orang, dia dekat-dekat, dia mendekati. Resikonya dia bisa diusir sama orang-orang ini. Tapi dia tetap bertindak dengan iman. Aku harus sampai kepada Yesus dan menjamah jubahnya. Bertindak dengan iman. Lakukan, bergerak. Mujizat itu akan sampai kepada kita kalau kita nggak berdiam diri. Kita harus bergerak apapun risikonya. Dan ibu-ibu ini sampai kepada Yesus dan menjamah jubah Yesus. Maka terjadilah mujizat Tuhan. Kebutuhan itu terpecahkan karena perkataan iman, pikiran iman, dan tindakan dengan iman. Saudaraku, kalau kita orang beriman, kita juga harus mau bertindak hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan saja. Ya, kita lakukan saja. Kita baca Alkitab, kita praktekkan dalam tindakan kita. Sekali lagi Tuhan itu sudah siapkan berkat kita masing-masing. Kita nggak melihat, bukan? Tapi yang pertama pikiran kita harus berkata, Tuhan berkat-Mu selalu baru setiap hari. Pikiran kita berkata seperti itu. Lalu kita harus ucapkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Ngomongnya positif, lalu bertindak. Gereja ini tidak akan bersih kalau saya nggak bertindak. Tiap hari ada saja kerjaan yang saya kerjakan. Tiap hari, saudara. Enaknya hidup itu seperti itu. Kalau nggak melakukan kerjakan ini, kerjakan itu, nggak ya ini, ya itu, dan terus tiap hari. Bertindak. Ada lampu yang putus kedua, lampu birunya. Wah, gimana ini? Mau naik lewat apa? Tangga gak punya, tangganya gak punya, mau beli 500.000. Sayang dalam situasi seperti ini manjat hanya 2 menit 500.000. Sayang, saudara, lebih baik dipakai yang lain. Apa ini yang saya bilang, apa ini? Udahlah, tumpuk kursi. Wah iya ada. Sini mati lampu, situ mati satu, sini mati satu. Udah diputus, saya sambung lagi, dua-duanya hidup lagi. Ada saja yang bisa dikerjakan. Ya. Ada barang-barang yang sudah lama mati, bersihin lagi, hidup lagi. Ya kan? Luar biasa. Coba kalau mati sedikit, rusak sedikit kita ganti beli baru, kalau sudah sedikit kita ganti beli baru, itu barang lama numpuk segudang. Tapi Tuhan tahu, betul-betul Tuhan tahu. Tangan-tangan ini tangan yang diserahkan kepada Tuhan bisa jadi berkat mengerjakan apa saja. Luar biasa. Bertindak, berpikir berubah, perkataan berubah, tindakannya harus sejalan dengan firman Tuhan. Situasi mungkin nggak berubah,
hari-hari ini. Masih lama, saudara. Masih lama. Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa pelihara saudara dan saya. Banyak hotel mulai dijual saudara-saudara. Karena siapa yang mau masuk hotel? Banyak restoran tutup. Gimana pikiran kita? Wah, memang susah. Kalau susah, ingat kereta api zaman dulu susah kan gitu. Kereta api zaman dulu kan gitu ya. Susah. Itu kaumnya susah. Harus dirubah. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dan lakukan saja pekerjaan saudara, sekalipun sederhana. Jangan remehkan pekerjaan saudara, sekalipun sederhana. Ya, kapan itu saya buat renungan? Ketika Elisa bertanya kepada seorang janda yang baru saja tinggal mati oleh suaminya dan punya utang, janda itu berkata, hanya sedikit minyak. Ketika Elia bertanya kepada janda Safat berkata, hanya sedikit minyak dan tepung. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Ini barang-barang sederhana. Tapi yang sederhana, kalau diserahkan kepada Tuhan, itu bisa menghidupi mereka, menghidupi saudara dan saya. Oh, Tuhan luar biasa. Dia biasa buat yang sederhana untuk menghidupi saudara dan saya. Maka apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Bersyukur dan kerjakan sebaik-baiknya. Pikiran diubah, perkataan diubah, dan bertindak. Maka kita memperoleh terobosan dalam hidup. Gak jenuh lagi. Setiap hari ada saja yang kita kerjakan. Dan itulah hidup yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan berdiam diri. Buat terobosan dulu. Melalui apa? Pikiran kita harus diubah. Perkataan juga harus diubah. Dan tindakan kita juga harus diubah. Tuhan berkati kita semua. Kami bersyukur sekali punya Tuhan yang luar biasa. Dunia boleh bergoncang. Situasi boleh belum berubah. Tetapi tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa mampu menuntun kami, memelihara kami, melindungi dan menjaga kami. Kami mau berubah dalam pola pikir kami. Kami mau berubah dalam perkataan kami. Kami juga mau berubah dalam tindakan kami. Dan itulah yang membuat hidup ini mengalami terobosan-terobosan yang baru. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami tidak menyerah dengan keadaan. Kami akan memecahkan setiap kebutuhan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Saya kembalikan. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur untuk setiap kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh mempergunakan setiap kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Kami libatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga Tuhan memelihara kami, memberkati kami, dan senang melihat kehidupan kami. Berkati setiap sembahmu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati setiap pekerjaan mata pencaharian umatmu. Berkati dengan kesehatan, lindungi mereka semuanya. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Karena mereka adalah biji mata Tuhan sendiri. Terima kasih, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan lawat mereka juga dalam keadaan baik, mereka dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Pertemukan kami besok minggu dalam keadaan sukacita. Kami memuliakan dan kami membesarkan nama Tuhan.
Terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Pulanglah dengan segera, dengan sukacita, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang memberkati kita semua.